Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekarang kita sudah masuk di pertemuan ketiga pembelajaran daring PPKN. Nah, di bab 1 yang kita masih di bab 1 tentang membahas tentang nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Kemarin kita sudah membahas tentang sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Nah, sekarang kita bahas yang B tentang kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintahan non-kementerian. Nah, jadi ini yang akan kita bahas sekarang. Nah, kompetensi dasar yang akan kita capai atau KD di sini kayak kemarin silahkan bisa dibaca sendiri apa kompetensi yang akan kita bahas. Nah, terus sekarang indikator pencapaian kompetensi atau IPK yang akan kita capai. Di sini kita akan mengidentifikasi kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintahan non-kementerian. Tujuannya juga setelah peserta didik belajar, peserta didik dapat mengidentifikasi kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintahan non-kementerian. Nah, sekarang kita ke materi ya, kita ke inti materi. Yang pertama kita akan bahas tugas Kementerian Negara Republik Indonesia. Nah, Indonesia menganut sistem presidensial. Maksudnya sistem presidensial ini adalah kedudukan pemerintahan pusat dipegang langsung oleh presiden. Nah, di sini kedudukan presiden sangat kuat karena itu ia merupakan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Nah, dengan demikian seorang presiden mempunyai kewenangan sangat banyak. Nah, jadi karena kebanyakan tugasnya, jadi presiden tidak mungkin mengerjakannya sendiri. Nah, oleh karena itu presiden memerlukan orang lain untuk membantunya dalam melaksanakan tugasnya. Presiden Republik Indonesia dibantu oleh seorang wakil presiden yang dipilih bersamaan melalui pemilihan umum, serta membentuk beberapa kementerian negara yang dipimpin oleh menteri-menteri negara. Menteri-menteri negara ini dipilih dan diangkat serta diberhentikan oleh presiden sesuai dengan kewenangannya. Nah, jadi presiden dibantu oleh wakil presiden dan kementeriannya. Jadi menterinya dipilih sendiri dan diberhentikan sendiri oleh presiden sesuai dengan kewenangannya. Nah, ini dia pengangkatan menteri itu sesuai dengan pasal 17 Undang-Undang Negara Republik tahun 1905 yang menyatakan di sini presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Kedua, menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Terus yang ketiga, setiap menteri membidangi urusannya tertentu dalam pemerintahan. Yang keempat, pembentukan, pengubahan, dan pemubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang. Ini dia diatur secara tegas dalam pasal 17 Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Dan kita ke tugas. Nah, Kementerian Negara Republik Indonesia mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan di bawahnya dan bertanggung jawab kepada presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Pasal 17 ayat 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan bahwa setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Dengan kata lain,
Setiap kementerian negara masing-masing mempunyai tugas sendiri. Jadi menteri itu punya tugas dan wewenang sendiri. Nah, yang kedua kita bahas klarifikasi Kementerian Negara Republik Indonesia. Maksudnya di sini menteri-menteri ini dibagi sesuai kelompoknya masing-masing ya. Kita klik. Nah, Kementerian Negara Republik Indonesia dapat diklasifikasikan berdasarkan urusan pemerintahan yang ditanganinya. Yang pertama, kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang nomenklatur atau nama kementeriannya secara tegas disebut dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama ini tentang Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Pertahanan. Ini kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang nomenklatur. Ada di sini Kementerian Dalam Negeri, ada Kementerian Luar Negeri, dan ada Kementerian Pertahanan. Lanjut. Kita lanjut ke yang B. Kita lanjut yang B ya. Nah, terus yang B ada kementerian yang mempunyai tugas penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan negara dengan upaya pencapaian tujuan kementerian sebagai bagian dari tujuan pembangunan nasional. Nah, ini di sini ada macam menterinya, ada Menteri Agama, ada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, ada Menteri Keuangan, ada Menteri Sosial, ada Menteri Perdagangan. Nah, ini bisa dibaca sendiri ya. Ada Kementerian Agraria dan Tata Ruangan, ada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Nah, lanjut yang ketiga. Nah, yang ketiga ini kementerian yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintahan. Nah, ini dia masuk di sini ada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, di sini ada Badan Usaha Milik Negara, ada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, ada Kementerian Pemuda dan Olahraga, dan ada Kementerian Sekretariat Negara. Nah, bisa dibaca Kementerian Pariwisata. Nah, ini bisa dibaca sendiri. Nah, lanjut yang keempat. Nah, kita lanjut sekarang ke Kementerian Koordinator yang keempat. Nah, selain kementerian yang menangani urusan pemerintahan di atas, ada juga Kementerian Koordinator yang bertugas melakukan sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian-kementerian yang berada di dalam lingkup tugasnya. Kementerian Koordinator terdiri atas beberapa kementerian sebagai berikut. Yang pertama ada 4. Yang pertama ada Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Nah, koordinator dalam bidang politik, hukum, dan keamanan ini ada Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Reformasi Birokrasi. Nah, ini yang termasuk dalam koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan. Lanjut ke yang kedua. Nah, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Nah, di bidang kementerian yang mengurus tentang kementerian perekonomian, di sini ada Kementerian Keuangan, ini bisa dibaca sendiri, ada Kementerian Pertanian, ada pengertian Badan Usaha Milik Negara, dan sebagainya ya.
bisa kalian baca sendiri. Dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Baik. Nah, yang ketiga ada Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Nah, di sini yang termasuk dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ada Kementerian Agama. Di sini ada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kita masuk, kalau sekolah dia masuk di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Bisa dibaca sendiri ya. Dan yang keempat, yang terakhir ada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. Nah, di bidang kemaritiman ini ada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, ada Kementerian Perhubungan, dan ada Kelautan, dan ada Pariwisata. Nah, itu dia 4 kementerian koordinator ya. 4 kementerian koordinator. Sekarang kita lanjut ke, nah, selain dari kementerian ini, pemerintah juga dibantu oleh lembaga pemerintahan. Di sini ada non kementerian ya. Jadi selain menteri-menteri, kementerian-kementerian ini, presiden juga dibantu oleh lembaga pemerintahan non kementerian ya. Nah, ini dia lembaga-lembaga non pemerintahan non kementerian ini ada. Nah, ini kita bisa dibaca ya. Republik Indonesia juga memiliki lembaga pemerintahan non kementerian atau LPNK yang dulu namanya lembaga pemerintahan non departemen. Lembaga pemerintahan non kementerian merupakan lembaga negara yang dibentuk untuk membantu presiden dalam melaksanakan tugas pemerintahan tertentu. Lembaga pemerintahan non kementerian berada di bawah presiden dan bertanggung jawab langsung kepada presiden melalui menteri atau pejabat setingkat menteri yang terkait. Nah, ini dia. Selain memiliki kementerian negara, Indonesia juga memiliki Republik Indonesia juga memiliki lembaga pemerintahan non kementerian. Nah, di sini lembaga-lembaga pemerintahan non kementerian ini, di sini ini daftarnya ya. Nah, ini dia. Ada Arsip Nasional Republik Indonesia, ada Badan Informasi Geospasi, ada Badan Intelijen Negara. Nah, banyak sekali ini bisa dibaca. Nah, ini ada Badan Narkotika Nasional, ini yang menangani tentang narkotika ya, ada narkotika. Nah, itu ya sudah bisa dibaca sendiri. Nah, itulah lembaga-lembaga pemerintahan non kementerian. Nah, hari ini cuma ini yang bisa Ustazah sampaikan. Silakan materi yang Ustazah jelaskan tadi bisa dicatat di bukunya ya, dirangkum di bukunya untuk sebagai pembelajaran. Karena sebentar lagi kita akan masuk MIT. Semoga apa yang Ustazah jelaskan hari ini bermanfaat ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.